Kisah berlatar pada tahun 2071, di mana 40 tahun silam, sebuah meteorit menabrak bumi. Sejak saat itu, sebagian besar benua tenggelam, semenanjung Korea berubah menjadi gurun, dan hanya menyisakan 1% populasi manusia. Udara yang tercemar memaksa para penyintas untuk menggunakan masker oksigen yang terbatas. Para penyintas pun dikategorikan dalam 3 kelas, yaitu penyintas distrik umum, khusus, dan inti. Namun penyintas yang tidak terpilih disebut sebagai pengungsi dan hidup sengsara. Akibat kekurangan oksigen dan kelaparan, akhirnya sebagian pengungsi berubah menjadi pemburu dan penjara. Seorang kurir ditugaskan untuk mendistribusikan oksigen dan suplai agar penyintas dapat bertahan hidup. Pada suatu hari, seorang kurir berjulukan 58 sedang melintasi gurun untuk mendistribusikan oksigen. Namun akibat para pemburu menyerangnya, maka 58 harus membantai mereka semua. Kemampuan 58 sangat terkenal di antara pengungsi, sehingga banyak dari mereka yang ingin menjadi kurir. Apalagi satu-satunya harapan bagi pengungsi adalah menjadi kurir. Dan inilah dongeng dari series Korea yang berjudul Black Knight 2023. Pada sebuah pengungsian di kota Gangnam, seorang pengungsi bernama Sawol dihadang oleh sejumlah pemburu yang ingin mencuri oksigennya. Dikarenakan rekan-rekannya hanya bersembunyi di dalam mobil, maka Sawol maju seorang diri menghadapi mereka. Setelah Sawol berhasil menaklukkan semua pemburu itu, rekan-rekannya pun keluar mengambil masker oksigen yang Sawol bawakan untuk mereka. Beralih ke distrik umum, di mana 58 sampai untuk mengantarkan suplai oksigen kepada seorang pria tua yang sudah hampir kehabisan oksigen. Selang beberapa saat, 58 mendapat panggilan darurat sehingga bergegas pergi. Rupanya seorang kurir tengah dirampok oleh sejumlah pemburu. Namun ketika para pemburu hendak memenggal tangan si kurir untuk mengambil kode QR-nya, bersamaan dengan itu pula 58 datang. 58 kemudian turun untuk memperingatkan mereka agar tetap hidup menjadi pengungsi daripada mati menjadi pemburu. Sayang para pemburu ini melawan, sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. Sebagai kurir berpengalaman dan legendaris yang dikenal sebagai kesatria, 58 dengan mudah membantai mereka semua. Setelah itu dia memerintahkan kurir tadi pergi. Pada malam hari, Sawol pulang ke distrik umum. Dalam perjalanan ia melihat para petugas yang menangkap seorang pengungsi yang diselundupkan oleh seorang penyintas distrik. Ketika Sawol mencoba untuk menyusup ke sebuah kabin, tiba-tiba seorang tentara bernama Sul-ah menodongnya. Namun dengan cepat Sawol melawan, sehingga perkelahian pun terjadi. Hanya saja dengan mudah Sul-ah mengalahkannya. Di kabin ini, tinggal juga seorang gadis bernama Seul-ah. Jadi Sawol merupakan pengungsi yang diselundupkan oleh mereka. Akibat ketahuan keluar, maka Sul-ah memperingatkannya bahwa pengawasan distrik mereka semakin ketat, sehingga bila Sawol tertangkap, maka mereka akan dihukum. Namun Sawol berdalih, dia hanya berlatih untuk menjadi seorang kurir. Mendengarnya tentu saja Sul-ah menjadi semakin marah. Jadi melarang Sawol keluar selama 15 hari. Pada waktu yang sama, 58 menerima pesan yang memintanya untuk datang ke suatu tempat keesokan hari. Keesokan harinya, seorang pria bernama Ryusuk tiba di distrik inti. Distrik inti tampak sangat jauh berbeda dari distrik umum sebelumnya. Distrik ini sangat asri, dengan tanaman yang tumbuh subur dan bangunan yang megah. Di distrik itu, sang presiden bersama direktur bernama Ryu tengah membicarakan masalah kepadatan distrik khusus. Presiden memiliki rencana untuk merelokasikan para pengungsi di distrik khusus dan meminta Ryu segera menyelesaikan pembangunan distrik A. Tak berselang lama, Ryusuk memasuki ruangan. Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membangun jalur distribusi, Ryusuk ditegur lantaran penyelesaian yang tertunda, sedangkan pembangunan distrik A hampir rampung. Setelah presiden pergi, Ryusuk yang merupakan anak dari direktur mengungkapkan
bahwa pemerintah selalu mengintervensi pekerjaan mereka. Tapi sang ayah mengingatkan kalau semua distrik itu adalah hasil karyanya, jadi meminta Ryusuke patuh terhadap perintah. Sementara itu Sawol yang sedang mendapat hukuman kembali menyelinap keluar dari distrik dan pergi menuju ke tempat pengungsian untuk mengajak teman-temannya merampok truk suplai. Begitu sebuah truk melintas, Sawol dan rekan-rekannya segera beraksi. Tapi mereka tidak mengetahui kalau truk ini dikemudikan oleh 58. Saat menyadari kehadiran anak-anak tersebut, maka 58 sengaja mempermainkan mereka dengan membuat truknya oleng. Setelah puas, 58 pun menyetrum mereka. Namun Sawol berhasil menerjang masuk ke ruang kemudi. Melihat yang ada di kemudi adalah 58, sontak membuat Sawol terpana. Tapi 58 yang merasa terganggu langsung menarik Sawol keluar dari truknya. Selang beberapa waktu, setelah menghindari badai besar, 58 akhirnya sampai di tempat yang dijanjikan, yang merupakan gerbang 8 distrik A. Dari sana ia melihat sebuah truk yang membawa air kor. Sementara di dalam distrik A, Sul-A ditugaskan untuk menyelidiki proyek yang sedang dilakukan. Namun petugas melarangnya masuk karena tidak mendapat izin dari direktur. Dalam perjalanan pulang, mereka hampir saja menabrak truk 58 yang masih terparkir di luar gerbang. Ketika mereka keluar untuk memeriksa, 58 pun muncul. Mengetahui mereka adalah intelijen militer, maka 58 mengaku tersesat akibat badai dan meninggalkan truk untuk buang air. Setelah memverifikasi identitas 58, Sul-A memintanya segera pergi dari tempat tersebut. Sementara itu Sawol kembali ke kabin, dan saat ia memasuki kamar, Sul-A langsung mengurungnya. Pada waktu yang sama 58 berhenti di distrik pengungsi. Di sana ia melihat seorang gadis yang telah kehabisan oksigen, sehingga dengan cepat menggantikan tabungnya. Di tangan anak itu terlihat sebuah buku panduan untuk menjadi kurir. Tanpa mengetahui siapa yang ada di hadapannya, gadis ini mengaku sangat ingin menjadi kurir seperti 58. Agar dapat menolong para pengungsi. Ia bahkan memiliki topi bernomor 58. Dari situ 58 bertemu dengan seorang pria dan memberitahu perihal air kor yang telah dibawa ke distrik A. Untuk itu, 58 memintanya menyusup ke sana. Tidak hanya 58, ternyata ada sejumlah orang yang juga membantu para pengungsi seperti dirinya. 58 selanjutnya mengantarkan suplai kepada Sul-A. Mengetahui yang datang adalah 58, tentu saja Sul-A menjadi sangat senang. Setelah 58 pergi, tampak seseorang yang mematikan CCTV distrik. Tak lama setelah itu, Sul-A mendapat kiriman lagi. Namun begitu pintu dibuka, ternyata yang datang adalah sekelompok orang bersenjata yang langsung mencoba untuk menyuntiknya. Melihat itu Sawol berusaha untuk menjebol pintu dan mendengarnya, maka seorang perampok langsung menembak pintu sehingga kekacauan pun terjadi. Setelah berhasil menghabisi ketiga perampok itu, Sawol mendapati Sul-A tumbang terkena tembakan. Naasnya lagi, seorang pria juga langsung melepaskan timah panas ke kepala Sawol. Selang beberapa saat, 58 melihat seseorang yang terburu-buru keluar dari kabin Sul-A dan suara tembakan. Untuk itu ia bergegas ke sana dan bertemu dengan seorang pria tidak dikenal. Setelah menghabisi pria itu, 58 masuk dan mendapati kondisi yang berantakan. Ia juga menemukan tubuh Sul-A dan Sawol. Melihat tanda di tubuh Sawol, 58 menyadari kalau dia adalah seorang pengungsi yang diselundupkan. Oleh karenanya 58 segera melaporkan insiden tersebut. Namun melihat jari Sawol yang masih bergerak dan menyadari Sawol adalah anak muda yang menerobos truknya, maka 58 bergegas membawanya pergi dan menghubungi seorang kurir untuk membantunya. Tak lama setelah itu Sul-A dan sejumlah tentara sampai di TKP. Setelah diberikan waktu untuk berkabung, Sul-A mempersilahkan para tentara membawa tubuh Sul-A yang merupakan adiknya pergi dan melakukan pemindaian untuk membuat simulasi kejadian.
Dikarenakan mereka mengetahui Sul'ah telah menyelundupkan seorang pengungsi, maka Sul'ah bersedia untuk dipecat. Tapi para tentara berpihak padanya. Pada waktu yang sama, Saul siuman di kabin 58. Di sana seorang kurir berjulukan 41 telah membantu mengobati Saul. Namun lantaran Saul bersikeras untuk mendatangi Sul'ah yang sudah tewas, terpaksa 58 meminta 41 membiusnya. 41 kemudian memberikan peluru yang berhasil ia keluarkan dari kepala Saul. Menurut 41, tulang tengkorak Saul telah menyelamatkan nyawanya saat memeriksa tubuh Saul. 58 menyadari tulang kakinya yang tidak seperti tulang manusia. Beberapa waktu berlalu, 58 dipanggil ke distrik khusus untuk diperiksa oleh Sul'ah. Sul'ah menjelaskan bahwa saat kejadian CCTV distrik mati dan kartu memori kabin juga hilang. Dalam insiden itu diketahui bahwa adiknya sengaja membuka pintu, sehingga bisa diasumsikan pelaku adalah keluarga, tentara atau kurir. Namun 58 menyangkal, karena ia tiba di TKP setelah insiden selesai. Selain itu, para tentara sudah melakukan simulasi terhadap peristiwa tersebut, sehingga tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Tapi Sul'ah kembali bertanya, mengapa 58 pergi sebelum para tentara tiba? Mendengar itu, 58 yang mengetahui tujuan pertanyaan itu adalah untuk mengetahui keberadaan Saul. Berkata bahwa ia membawa kiriman penting, sehingga harus segera meninggalkan TKP. Setelah interogasi, Sul'ah kembali ke kabin dan menemukan Saul yang duduk di ruangan sembari mengenang Sul'ah. Saul mengaku tidak dapat mengingat peristiwa yang terjadi. Mengetahui Saul yang sering menemui teman-temannya di pengungsian, maka Sul'ah tidak lagi melarangnya pergi. Saul memberitahu bahwa dia bukannya tidak menyukai tempat itu, melainkan merasa tidak enak kepada mereka yang terus melindunginya. Sebelum Saul pergi, Sul'ah memberinya sebuah kalung, di mana Saul tertangis mengingat pengorbanan Sul'ah yang telah menyelamatkan dan merawatnya selama 10 tahun. Sementara itu, 58 menyadari Saul yang telah pergi dari kabinnya. Pada malam hari, Saul yang merasa bersalah atas kematian Sul'ah memutuskan pergi menemui para pemburu yang pernah ia hajar dan meminta mereka untuk menghabisinya. Mendengar itu, mereka pun langsung menghajar Saul tanpa ampun. Melihat Saul dipukuli, maka 3 orang teman Saul segera menghentikan mereka. Keesokan hari di distrik pengungsian, pemerintah mengirimkan tentara untuk mencari tenaga kuli yang akan diberikan oksigen dan makanan selama setahun setelah pekerjaan selesai. Mengetahui tenaga kuli diperlukan untuk pembangunan distrik A, maka 58 meminta temannya untuk mengulur waktu pembangunan tersebut. Alhasil ia pun memutuskan masuk ke bus untuk bekerja sebagai kuli. Di tempat lain, Saul dibawa oleh teman-temannya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sementara itu seorang kurir berjulukan 57 diminta untuk menghadap Ryusuk. 57 mengaku tidak sanggup lagi melakukan penculikan warga distrik umum maupun pengungsi karena mendengar rumor mengenai eksperimen terhadap orang-orang yang diculik. Tapi Ryusuk memberi tawaran, jika 57 bersedia melakukannya, maka dia akan menjadi warga distrik inti selamanya. 한 번만 더 열쇠를 그려주시면 여기 코에서 살 수. Di waktu yang sama, para kurir rekan-rekan 58 berhasil melacak lokasi penculik dengan bantuan seorang remaja yang bersedia menjadi korban. Lantas pada malam hari mereka pun melakukan penyerangan. 중앙계단도 열렸습니다. Lalu pada sebuah ruangan, mereka menemukan para korban yang tergeletak di atas ranjang, di mana semua korban adalah anak-anak. Untuk itu mereka segera menyelamatkan para korban. Setelah beberapa hari dirawat, Saul akhirnya siuman dan masih teringat akan Sul'ah. Di distrik inti, Direktur Yu memanggil anaknya karena mendengar kasus pembunuhan yang terjadi di distrik umum dari presiden. Direktur menjelaskan kepada Ryusuk bahwa dia membangun distrik dan air kor untuk menyelamatkan orang-orang. Jadi merasa tidak percaya kepada para pemimpin, termasuk Ryusuk yang akan mewarisi ciptaannya tersebut. Tapi Ryusuk meyakinkan bahwa suatu saat sang ayah akan mengakuinya. Kembali pada Saul, sang kakek berusaha menghiburnya dan menasihati agar Saul tidak bersedih lagi. Di tempat lain terlihat Ryusuk yang tengah dirawat. Di sini terungkap,
Dia menderita suatu penyakit yang mengharuskannya menerima transfusi darah secara rutin, di mana kemungkinan darah-darah itu berasal dari anak-anak yang diculik. Sementara itu 58 menemui kakek Sawol dan bertanya apakah Sawol ada bersamanya. 58 juga menunjukkan peluru yang dikeluarkan dari kepala Sawol, di mana menurutnya Sawol kebal peluru dan begitu cepat pulih. Oleh karenanya si kakek mengungkapkan, dulu ayah Sawol bekerja di tambang oksianium dan tinggal di daerah radioaktif. Mendengar itu 58 pun menduga Sawol adalah mutan. 58 kemudian memberitahu kalau 100 pengungsi anak hilang dan sekarang penculikan mulai terjadi di distrik umum. Anak-anak itu berusia seperti Sawol, sehingga meminta Sawol pergi bersamanya. Tapi si kakek memohon agar Sawol tetap bersamanya, karena tubuh, hati, dan pikiran Sawol masih kacau. Di kantornya, Sul'ah mendapati akses ke distrik umum diblokir. Anak buah Sul'ah yang bernama Li menjelaskan, Menteri telah memisahkan kasus distrik umum dengan komando mereka akibat hubungan saudara antara Sul'ah dan Seul'ah. Tapi mereka sudah terlebih dahulu mencadangkan data tersebut, sehingga bukti pembunuhan dan kasus penculikan lain, serta data para kurir masih mereka miliki. Oleh sebab itu mereka meminta libur setelah kasus selesai. Mendengar kata libur, maka Sul'ah menyadari sesuatu. Saat mengakses data para kurir, mereka menemukan bahwa kurir 57 sedang cuti saat insiden terjadi. Hal ini menjawab mengapa 58 ditugaskan untuk mengantarkan suplai pada hari itu, beralih ke pangkalan logistik. 58 yang akan pulang melihat pintu belakang truk 57 terbuka. Ketika memeriksa, dia begitu tersentak melihat 57 yang tergantung. Untuk itu dia bergegas membantu. 57 kemudian mengakui kalau penculikan di distrik umum adalah ulahnya. Hanya saja, dia tidak mengetahui siapa orang-orang yang bersamanya, dan hanya mengetahui anak-anak diculik untuk eksperimen. Sayang belum sempat 57 mengungkapkan lokasi anak-anak itu dibawa, dia sudah terlebih dahulu dieksekusi. Ternyata ini adalah ulah Ryusuk. Akibat 57 menolak melaksanakan penculikan lagi, Ryusuk yang mengetahui Seul'ah adalah adik dari Sul'ah, bertanya kepada asistennya yang bernama Oh, apakah Sul'ah termasuk target mereka? Oh memberitahu bahwa Sul'ah lahir sebelum kasus tambang oksianium terjadi. Hal ini mengungkapkan, target penculikan adalah anak-anak yang lahir sebelum kasus tambang. Namun Ryusuk yang merasa Oh lambat memberikan laporan, berniat untuk menghabisinya. Untuk itu Oh segera meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Beruntung Ryusuk masih memberinya kesempatan. Lalu untuk mengalihkan isu pembunuhan di distrik umum, maka Ryusuk kembali merencanakan sesuatu. 큰 계획을 위해서 모든 시선을 돌릴 수 있는 Di pangkalan logistik, tampak para kurir yang menyaksikan 4-1 bertarung. Setelah 4-1 mengalahkan lawannya, seorang kurir pun menantang 58. Sayang hanya dengan satu pukulan, 58 berhasil menumbangkan kurir tersebut. Di distrik pengungsian, para tentara membagikan selebaran untuk perekrutan kurir baru. Rekan Sawol yang menemukan selebaran itu segera membawanya kepada Sawol. Melihatnya, Tayal membuat Sawol menjadi bersemangat. Saat 58 memulai pekerjaannya, dia melihat Sawol yang berdiri menghadang. Alih-alih berhenti, 58 malah menancap gas. Mundur ke 9 tahun yang lalu, 58 yang masih menjadi pengungsi mendapati distriknya diserang oleh para tentara. Untuk itu ia maju menyerang mereka. Cukup lama bertempur, 58 akhirnya berhasil menghabisi sebagian besar tentara. Malang 2 orang tentara menembaknya dari belakang. Tubuh para pengungsi kemudian dikumpulkan pada sebuah lubang untuk dibakar. Namun para tentara tidak menyadari 58 yang masih hidup. Begitu menemukan senjata dari tubuh salah satu pengungsi, dengan cepat 58 menggunakannya untuk menghabisi tentara yang tersisa. Kembali ke masa sekarang. Dalam kecepatan tinggi 58 mengarahkan truknya pada Sawol. Tepat saat truk itu mendekat, Sawol langsung merebahkan dirinya ke tanah, sehingga terhindar dari tabrakan. Ketika 58 turun,
Sawol langsung menunjukkan selebaran perekrutan kurir yang ia dapatkan dan menyatakan kesiapannya untuk mengikuti tes. Jadi meminta 58 untuk mengajari cara agar menang. Awalnya 58 menolak, tapi mendengar Sawol yang mengingat dia telah menolongnya, maka 58 meminta Sawol membuktikan diri pada hari dan tempat yang ditentukan. Mundur lagi ke 9 tahun yang lalu, setelah kematian ribuan pengungsi, 58 bertekad untuk membalas dendam pada Direktur Ryu yang menjadi otak pembantaian tersebut, sehingga memutuskan bergabung sebagai kurir untuk melakukannya. Di kantornya, Sul-Ah menerima laporan bahwa 58 bersama 10 kurir yang berasal dari distrik pengungsi berkumpul di sasana olahraga. Oleh karenanya Sul-Ah memerintahkan pasukan untuk bersiap menyergap. Sementara itu, 58 mendatangi sasana olahraga dan bertemu rekan-rekan kurirnya yang telah berkumpul. Di sini mereka membicarakan kasus penculikan yang terjadi. Para korban penculikan adalah anak-anak tambang yang menurut 58 merupakan mutan. Untuk membuktikan ucapannya, 58 menunjukkan gambar Sawol saat masih terluka. Di sana tampak tulang Sawol yang terbuat dari logam dan pulih dengan cepat. Mereka berencana untuk menggunakan Sawol sebagai umpan agar menemukan lokasi anak hilang lainnya. Saat pembicaraan sedang berlangsung, 58 mendengar suara. Untuk itu dia segera membuka pintu, sehingga membuat Sul-Ah dan rekannya yang sedang mengintai terkejut. Sedangkan di dalam tampak para kurir yang berpura-pura sedang berlatih. Kendati demikian, Sul-Ah tetap meminta 58 untuk berbicara. Sul-Ah memberitahu bahwa pada hari kematian adiknya, 57 sedang cuti, sehingga menduga dia adalah kunci berkedok kurir. Jadi adiknya yang melihat kedatangan 57 tidak menaruh curiga dan langsung membuka pintu. Sayang 57 pun tewas dengan hasil pemeriksaan akibat mengalami kelelahan. Tapi Sul-Ah tidak mempercayai hasil pemeriksaan tersebut. Untuk itu 58 mengungkapkan bahwa 57 tewas di hadapannya akibat sebuah bom kecil yang tertanam di belakang kepala 57 meledak. 58 juga menunjukkan gambar tato yang ada di tengkuk pelaku. 사라진 난민 아이들도 있어요. 난민? Keesokan hari, Sawol mendatangi tempat yang ditulis oleh 58 dan ternyata sasana olahraga. Di sana 58 dan 41 telah menunggunya. Tanpa banyak bicara, 58 langsung meminta Sawol menunjukkan kemampuannya di ring. Setelah cukup lama bermain-main, 58 akhirnya melepaskan sebuah pukulan yang langsung menumbangkan Sawol. Akibat hal ini, 58 meminta Sawol menggunakan otaknya sebelum mendaftar sebagai kurir. Di distrik pengungsian, Ryusik mengumumkan pendaftaran perekrutan kurir kepada para warga, namun hanya satu orang yang akan terpilih. Setelah itu, para warga distrik pun mulai melakukan pendaftaran. Di tempat tersebut, Sawol dan rekan-rekannya mencoba mendaftar, tetapi hanya Sawol yang lolos seleksi motorik dan mendapat nomor 34. Selanjutnya Sawol kembali dilatih oleh 58 dan kurir lainnya. Kali ini adalah latihan ketangkasan. Rupanya putaran pertama seleksi adalah pertarungan acak di dalam sebuah ruangan dengan kadar oksigen yang terbatas. Dengan latihan keras yang dilaluinya, Sawol akhirnya berhasil mengalahkan semua kontestan di ruangannya. Tapi setelah selesai, sekat antar ruangan terbuka, di mana terdapat pemenang putaran satu lainnya yang masih harus bertanding pada putaran kedua. Pada waktu yang sama, Sul-Ah mendatangi distrik pengungsi dan meminta seorang pengungsi yang anaknya diculik untuk mencari orang yang memiliki tato di tengkuk serta menyebarkan gambar tato tersebut. Pada malam hari, 58 dan timnya menyergap mobil iring-iringan kuli. Setelah para penjaga dihabisi, para kuli pun mereka lepaskan. Rekan 58 menjelaskan bahwa pekerjaan proyek mereka telah selesai dan akan dibawa ke tambang oksianium. Hanya saja dia berhasil melamar sebagai pengurus pengungsi. Ia juga memberitahu kalau tes operasional Airrod akan dilaksanakan.
Mendengar itu, 58 memintanya untuk berusaha mengulur waktu, dan untuk menghilangkan kecurigaan, 58 terpaksa menembak tangannya. Keesokan hari kabar pembebasan para pekerja sampai ke telinga Ryusuk. Tak berselang lama Sul-Ah menemui Ryusuk. Ryusuk menjelaskan bahwa proyek distrik A sudah rampung 90%. Dan setelah proyek itu selesai, maka penduduk distrik khusus dan umum akan direlokasi. Untuk itu dia meminta data setiap distrik kepada Sul-Ah agar relokasi penduduk dapat dilakukan secara adil. Di sasana olahraga, Sawol mengabarkan bahwa dirinya lolos putaran pertama seleksi. Lalu sebagai latihan untuk menghadapi putaran kedua, Sawol harus berlatih mengemudi secara ekstrim. Kemudian sebelum seleksi dilaksanakan, petugas menjelaskan bahwa tugas mereka adalah mengantarkan paket ke garis finish dengan aman. Namun mereka harus menghadapi pemburu dengan riwayat kriminal luar biasa. Dan setiap pemburu yang berhasil merebut paket dari mereka akan dibebaskan. Jadi mereka diizinkan menggunakan senjata apapun untuk melawan para pemburu dan mempertahankan paket dengan nyawa mereka. Seleksi itu disaksikan oleh para kurir dan Ryusuk sendiri. Selang beberapa saat, putaran kedua pun dimulai. Di tengah perjalanan, para pemburu mulai beraksi, sehingga kekacauan tidak dapat dihindari. Satu persatu peserta berguguran, tapi Sawol masih bertahan. Malang sebuah mobil menabrak mobilnya hingga terjungkal. Dengan begini Sawol harus berlari membawa paketnya. Dan di tengah perjalanan ia melihat mobil salah satu peserta yang amblas. Untuk itu Sawol memutuskan membantu. Tapi di tengah usahanya sejumlah pemburu menyerang mereka. Beruntung Sawol berhasil mendorong mobil, sehingga keduanya bisa selamat. Namun rupanya dua pemburu juga berhasil meloncati mobil dan kembali menyerang mereka. Akibat hal ini rekan Sawol terpental keluar. Dalam posisi bingung Sawol melihat seorang peserta melintas dan mencapai garis finish dengan aman. Menyaksikan rekannya dikepung oleh para pemburu, Sawol yang seharusnya bisa memperoleh posisi kedua, akhirnya memutuskan mundur untuk menyelamatkan rekannya. Begitu berhasil menyelamatkan sang rekan, Sawol bergegas memacu mobilnya hingga memasuki garis finish. Dengan begini posisi kedua diduduki oleh Sawol dan rekannya. Tapi dikarenakan hanya diperlukan 2 orang pemenang, maka panitia menobatkan rekan Sawol yang bernama Hyunsu sebagai pemenang kedua. Sedangkan Sawol didiskualifikasi dengan alasan Sawol kehilangan mobil dan mengantar paket dalam kondisi rusak. Pada malam hari di sasana olahraga, rekan-rekan 58 mengabarkan bahwa Hyunsu mengundurkan diri akibat tangannya patah. Oleh sebab itu para kurir sepakat untuk mengajukan Sawol masuk ke putaran final. Ryusuk yang mendengar kabar tersebut dari Oh merasa kurang setuju. Lantaran hal itu memberi harapan bagi para pengungsi untuk merusak rencana mereka. Namun Ryusuk tidak ingin merusak citranya. Alhasil keesokan hari, petugas dikirim untuk memberikan gelang kelulusan kepada Sawol. Hal ini sontak membuat mereka semua bersorak kegirangan. Pada waktu yang sama, Sul-Ah menunjukkan data jenis kelamin, usia, dan konsumsi oksigen penduduk distrik kepada Ryusuk. Namun mereka menjelaskan, data dasar seperti itu sudah mereka ketahui. Jadi meminta data pribadi setiap penduduk, seperti kecerdasan, kekuatan, pekerjaan, catatan kriminal, DNA, dan semua rekam medis. Oleh karenanya Sul-Ah menjelaskan bahwa data pribadi adalah rahasia tingkat tinggi karena terkait HAM, sehingga tidak bisa diberikan tanpa izin resmi dari Menteri Pertahanan. Mendengar itu, Ryusuk pun menghubungi sang menteri. Setelah mendengar perintah dari Menteri Pertahanan, akhirnya Sul-Ah tidak dapat lagi menolak permintaan Ryusuk. Meski merasa relokasi yang dilakukan dengan seleksi itu tidak adil. Sekepergian Ryusuk, Sul-Ah mendapat kabar tentang orang bertato di distrik pengungsian, sehingga bergegas ke sana. Setelah memastikan orang itu,
Maka Sulah memerintahkan anak buahnya bersiap menyergap. Sayang dia menyadari tengah diikuti sehingga bergegas kabur. Malangnya lagi, pria itu justru menyergap Sulah yang mencoba mengejarnya. Namun anak buah Sulah pun bermunculan mengepungnya. Naas dalam kondisi terjebak, pria ini langsung menghabisi diri sendiri menggunakan bom yang ada di tengkuknya. Dari saku pria itu mereka menemukan sebuah ponsel. Keesokan hari Saul dibawa ke distrik khusus. Di sana Saul harus tinggal di asrama dan diawasi oleh seorang mentor yang ternyata 41. Sejak hari itu, rekaman pertarungan mereka terus disiarkan kepada para penduduk. Di tempat lain, 58 dan rekan-rekannya bersiap membajak kendaraan logistik yang mengangkut pembangkit listrik untuk distrik A. Dan begitu iring-iringan berhenti akibat dihadang oleh 58, maka mereka pun langsung menyerang. Setelah itu, mereka memasang bom pada pembangkit listrik dan meledakkannya. Selang beberapa saat, Ryusuk yang mendapat kabar mengenai serangan itu dari Oh. Ryusuk pun kembali teringat pembicaraan dengan ayahnya, di mana ayahnya mengetahui ia telah meminta data pribadi penduduk kepada Sulah. Menurut ayahnya, Ryusuk tidak bisa membuang orang yang lemah begitu saja. Sontak menjadi marah. Ia mengisahkan bahwa menyelamatkan 1% warga Korea dulu adalah keputusan yang berat, sehingga sekarang dirinya tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Dia menegaskan bahwa semua orang yang hidup akan ikut direlokasi dan pemerintah akan memimpin rencana relokasi. Tapi Ryusuk menolak untuk merelokasi para pengungsi dengan alasan produksi oksigen tidak cukup. Setelah ingatan itu, Ryusuk mendatangi ruangan yang dipenuhi oleh tabung berisi korban penculikan. Lalu dengan amarah luar biasa, Ryusuk sengaja menaikkan suplai oksigen, sehingga orang yang berada di dalamnya pun berakhir. Di sini dia berencana untuk menghabisi semua pengungsi. Keesokan hari sejumlah truk siaran dikirim ke distrik pengungsi untuk menyiarkan secara langsung pertarungan final seleksi kurir. Guna menambah antusiasme penonton, pihak perusahaan juga menyediakan makanan dan oksigen bagi mereka. Hal ini sengaja diperintahkan oleh Ryusuk untuk mengalihkan perhatian agar misi eksekusi terhadap para pengungsi tetap bisa dijalankan. Di tempat lain, seorang kurir memberitahu 58 bahwa ia berpapasan dengan sedan hitam tanpa plat nomor yang kemungkinan berisi orang bertato dan akan menculik anak-anak. Tak berselang lama, 58 pun melihat sedan yang dimaksud. Untuk itu ia segera menghadang mereka, lalu langsung menyerang sehingga pertempuran pun terjadi. Setelah menghabisi kawanan itu kecuali satu orang, 58 segera mengeluarkan bom yang tertanam di tengkuknya. Pada waktu yang sama Saul memasuki arena. Setelah keduanya saling menghormati, maka pertarungan pun dilakukan. Cukup lama bertarung, akhirnya ronde pertama dimenangkan oleh lawan Saul. Rupanya Saul sengaja membiarkan dirinya dipukuli untuk mengetahui kekuatan lawannya. Sementara di distrik pengungsian, terlihat seorang pria bertato yang berdiri di antara penonton. Kembali ke arena di mana ronde kedua dilaksanakan. Tapi pada ronde ini, Saul sengaja membuat lawannya kehabisan tenaga. Di tempat lain, 58 mencoba menginterogasi pria bertato yang ditangkapnya. Dari ponsel pria itu, terdapat pesan mengenai rencana eksekusi terhadap pengungsi yang menonton pertandingan Saul. Hal ini menyadarkan 58 bahwa para pengungsi sengaja dipancing untuk berkumpul. Kembali ke arena, Ryusuk yang menyadari pertandingan akan segera berakhir, memerintahkan Oh menyelesaikan rencana mereka. Pada waktu yang sama, Lee memberi pesan mengenai rencana eksekusi para pengungsi dari 58. Sementara itu, 58 memanggil timnya untuk pergi ke distrik pengungsi. Saat ronde ketiga berlangsung, Saul akhirnya melancarkan serangannya. Alhasil, sebuah pukulan dahsyat berhasil menumbangkan lawannya. Saat Saul merayakan kemenangannya, Ryusuk menyadari tulang tengkorak Saul yang terbuat dari logam. Dan pada waktu yang sama,
Eksekusi terhadap para pengungsi pun dilakukan. 58 yang terlambat datang akhirnya hanya menemukan para pengungsi yang telah menjadi abu. Pada malam hari, Sul'ah dan pasukannya juga tiba di TKP, dan mereka menyadari siaran itu hanyalah pancingan. Sementara itu, rekan 58 melakukan interogasi terhadap tawanan mereka, tetapi pria ini tetap bungkam. Di tempat lain, seorang dokter melakukan pemeriksaan terhadap Saul dan memberinya kode QR sebagai 57. Pada saat itu, Ryusuk dan Oh sedang memperhatikan hasil scan tubuh Saul dan menjadi terkejut mengetahui mutan seperti Saul memiliki kondisi fisik yang sehat. Hanya saja mereka tidak dapat segera melakukan eksperimen lantaran banyak yang memperhatikan Saul. 58 kemudian bertemu Sul'ah untuk menunjukkan pria yang mereka tangkap. Melihat luka di kening pria itu, Sul'ah meyakinkan dia pernah menjalani operasi otak yang menghilangkan emosi saat membunuh atau bunuh diri. 58 juga menunjukkan ponsel berisi data penculikan yang ia dapatkan. Namun berkas di ponsel tersebut terkunci, sehingga meminta Sul'ah mencoba membukanya agar mengetahui tentang rencana berikutnya serta siapa pemimpin mereka. Sementara itu Saul pulang ke kabin barunya, di mana ia juga mendapatkan alat yang berisi panduan kurir. Namun akibat kelelahan, Saul akhirnya tertidur. Ketika terbangun, Saul mendapati Sul'ah yang sudah berada di dalam kabinnya. Sul'ah mengingatkan bahwa pihak Ryusuk sangat tertarik dengan mutan, jadi meminta Saul berhati-hati. Hari itu Saul melakukan tugas pertamanya. Ia mencoba mengajak 58 berbicara, tetapi 58 memintanya bertemu sepulang kerja di tempat biasa. Di tempat lain, Direktur Ryu memanggil Ryusuk karena mencurigai anaknya tersebut adalah otak dari pengeboman terhadap para pengungsi. Tapi Ryusuk menolak menjelaskan apa-apa, dengan alasan sang ayah tidak mempercayai siapapun. Oleh sebab itu Direktur berencana untuk mempercepat relokasi terhadap pengungsi yang tersisa. Sayang Ryusuk mengaku telah mengamandemen rencana relokasi distrik dan akan berbicara dengan Presiden. Pada malam hari, Saul mendatangi sasana olahraga untuk menemui 58. Di sana Saul sempat terkejut melihat pria yang ditangkap oleh 58. 58 menjelaskan pria itu adalah komplotan pembunuh Sul'ah dan memberitahu bahwa saat ia bertarung ratusan pengungsi tewas akibat ulah Ryusuk. Hal itu dilakukan karena Ryusuk tidak menginginkan relokasi terhadap para pengungsi ke distrik A. Dan inilah tujuan utama mereka menjadi kurir di perusahaan Ryusuk. Setelah menceritakan semua itu, 58 menawarkan Saul bergabung dengan mereka. Sementara itu, Sul'ah menyerahkan data pribadi penduduk kepada Ryusuk. Sul'ah juga memberi tawaran untuk membantu memeriksa kesehatan para pengungsi. Oleh sebab itu Ryusuk memintanya berkoordinasi dengan Oh, karena dirinya sudah mundur. Keesokan hari Sul'ah bertemu dengan 58 untuk menyerahkan kembali ponsel yang telah berhasil dibuka. Menurut Sul'ah, tidak terdapat bukti keterlibatan Ryusuk maupun perusahaannya. Bahkan tidak ditemukan informasi mengenai rencana berikutnya. Sul'ah juga memberitahu bahwa Ryusuk sudah mundur dari rencana relokasi, sehingga pemerintah yang melaksanakannya akan melakukan tes kesehatan kepada para pengungsi yang akan masuk ke distrik umum. Hanya saja 58 tidak percaya Ryusuk menyerah semudah itu. Setelah itu, tes kesehatan dan vaksinasi terhadap para pengungsi pun dilakukan. Pada malam hari, sejumlah orang menyusup ke sasana olahraga untuk menyelamatkan pria yang ditangkap. Namun mereka mendapat perlawanan sengit dari sejumlah kurir yang berjaga. Sayang pria itu berhasil melarikan diri. Dia lantas berhenti pada sebuah bangunan dan mengirimkan panggilan darurat. Tak berselang lama, Oh pun muncul di sana. Pria ini mengaku disekap oleh 58 dan para kurir. Namun dirinya diselamatkan oleh regu penyelamat. Mendengar ini Oh tentu saja menjadi heran, karena merasa tidak mengutus siapa-siapa. Curiga ini adalah jebakan. Maka Oh langsung menghabisi pria tersebut. Benar saja, ketika Oh akan pergi, bersamaan dengan itu pula 58 muncul menghadangnya. Ternyata para kurir sengaja melepaskan pria itu agar mendapat petunjuk. Tak berselang lama Sul'ah juga muncul di sana. Setelah memastikan di tengkuk Oh terdapat bom,
maka Sulah langsung memborgol dan mengancam akan menangkapnya. Sulah tahu, jika Oh tertangkap, maka Ryusuk akan meledakkan bom di tengkuknya untuk menghilangkan jejak. Tapi Sulah membutuhkan informasi dari Oh untuk membuktikan Ryusuk bersalah. Dikarenakan Oh terlalu bertele-tele, maka 58 mengancam akan menghabisinya saat itu juga. Oleh karenanya, Oh terpaksa bersedia bekerja sama dengan mereka. Keesokan hari kakek Sawol bertanya mengenai kondisi distrik umum kepada 58. 58 menjelaskan, orang-orang di sana hanya dapat bernapas selama 10 menit tanpa masker oksigen. Di tempat lain, Ryusuk melakukan uji sampel darah Sawol kepada seorang pasien sepertinya, di mana hasil uji itu menunjukkan perubahan warna kulit yang kembali normal. Pada waktu yang sama, 58 memerintahkan para kurir melakukan pemeriksaan terhadap truk-truk pemurni udara yang berkeliling pada berbagai sektor di distrik umum. Selesai melakukan pemeriksaan, mereka begitu terkejut mengetahui truk itu justru menyebarkan emisi zat berbahaya. Mereka lantas berkumpul dan menyimpulkan bahwa perusahaan Ryusuk sengaja mencemari udara di distrik umum karena tidak akan memiliki kuasa jika udara bersih. Selang beberapa saat Sulah datang dan memberitahu rencana kunjungan Ryusuk ke distrik pengungsi. Oleh karenanya mereka pun bersiap melakukan penyerangan. Lalu dari sebuah gedung, 58 bersiap mengeksekusi Ryusuk yang dikawal oleh sejumlah penjaga, sedangkan yang lain melakukan penyerangan ke stasiun pemurni udara. Setelah mengambil data, mereka segera meledakkan mesin kontrol yang akhirnya memadamkan truk pemurni udara. Manakala akan menarik pelatuknya, tiba-tiba rupanya seorang anak buah Ryusuk terlebih dahulu menodongnya. Namun tanpa diduga rekan Ryusuk yang berada di gedung seberang menghabisi pria itu. Dari situ mereka pun mulai menyerang sehingga kekacauan terjadi. Di tengah pertempuran, 58 yang menyadari Oh berkhianat memutuskan turun untuk mengejar Ryusuk. Sayang Oh terlebih dahulu membawa Ryusuk pergi dari tempat itu menggunakan mobil anti peluru. Sementara itu Sulah menemui Direktur Ryu dan menunjukkan data yang menjelaskan bahwa perusahaan mereka terlibat dalam kasus penculikan, bom distrik pengungsi, dan zat polutan. Mendengar itu Direktur Ryu bertanya, apakah ia perlu turun tangan untuk membereskannya? Tetapi Sulah menjelaskan, sebagai petugas dirinya memerlukan bukti yang akurat. Bersama dengan itu ia mendapat informasi kalau serangan yang dilakukan oleh 58 terhadap Ryusuk ketahuan. Di tempat lain Oh mengungkapkan kepada Ryusuk bahwa semua kekacauan yang terjadi terhadap rencana mereka selama ini adalah ulah kurir mereka sendiri. Bahkan Sawol yang baru saja direkrut juga terlibat di dalamnya. Di sasana olahraga, Sulah menjelaskan kepada para kurir bahwa Direktur Ryu telah ia kabarkan, sehingga sang direktur akan bertemu presiden. Tapi untuk sementara waktu para kurir harus bersembunyi sampai ada keputusan. Karena jika mereka terus bergerak, maka kekacauan hebat bisa terjadi. Oleh sebab itu 58 meminta para kurir untuk berpencar. Guna melakukannya, mereka membuang semua GPS di truk dan pergi ke arah yang berbeda. Beberapa jam berselang, Ryusuk dan pasukannya mendatangi sasana olahraga untuk mencari kelompok 58. Dikarenakan mendapati bangunan itu telah kosong, maka Ryusuk memerintahkan mereka untuk menghabisi kurir-kurir tersebut. Namun Sawol yang merupakan seorang mutan harus ditangkap. Di tempat lain Direktur Ryu menemui kakek Sawol. Di sini terungkap kalau kedua orang ini adalah teman lama yang bekerja sama membangun distrik. Hanya saja sang kakek memutuskan mundur dari perusahaan sejak Ryusuk ikut campur. Menurutnya tanaman sudah mulai bisa tumbuh. Selain itu tanah di bagian selatan semakin subur, dengan udara yang semakin membaik pula. Jadi mereka tidak perlu lagi tinggal di distrik khusus dan inti yang berada di bawah tanah. Mendengar itu, Direktur Ryu pun bertekad untuk mengakhiri kesalahan anaknya. Pada waktu yang sama, 58 menemui petugas kebersihan yang menyerahkan data mengenai vaksin yang diberikan kepada warga distrik pengungsian. Melihat data itu, sontak 58 sangat terkejut. Rupanya vaksin itu adalah racun yang membunuh para pengungsi yang telah menerimanya.
Sementara itu, Direktur Ryu dan Presiden menandatangani perjanjian serah terima kewenangan relokasi penduduk, sehingga pemerintah secara resmi bertanggung jawab dalam relokasi tersebut. Saat Presiden hendak pergi, Ryusuk menghadangnya. Tetapi Presiden menegaskan bahwa Direktur Ryu akan segera mengumumkan kesepakatan mereka, sehingga Ryusuk harus berpamitan. Mendengar itu, Ryusuk bergegas menemui ayahnya. Ryusuk mengungkapkan kekecewaannya karena oksigen dan logistik adalah jantung dari perusahaan mereka. Namun direktur yang telah mengetahui perbuatan sang anak berkata, tujuannya adalah menolong manusia, bukannya membunuh. Direktur juga menegaskan, perusahaan adalah miliknya, jadi dia berhak untuk mengambil keputusan apapun. Sejurus kemudian Menteri Pertahanan datang dan memerintahkan anak buahnya menangkap Ryusuk, namun tanpa diduga. Setelah menghabisi kedua tentara itu, Ryusuk meminta sang ayah menghabisinya, karena ia lebih baik mati daripada kehilangan perusahaan. Dan ketika Direktur Ryu akan menarik pelatuk, tiba-tiba ternyata Menteri Pertahanan masih berpihak pada Ryusuk, sehingga setelah menghabisi sang direktur, Menteri Pertahanan menyarankan agar Ryusuk melakukan kudeta. Keesokan hari Ryusuk memberikan pengumuman bahwa para kurir telah berkhianat dan mencoba melakukan pembunuhan terhadapnya. Akibat hal ini, distribusi logistik terhadap seluruh distrik terpaksa dihentikan oleh perusahaan, hingga teroris tertangkap. Mendengar itu, 58 berencana pergi ke distrik inti untuk menghabisi Ryusuk. Oleh karenanya sang kakek memberikan denah distrik inti yang ia buat bersama Direktur Ryu. Di saat yang sama, para tentara mulai melakukan pencarian terhadap 12 kurir yang dianggap sebagai teroris. Sementara itu, kakek Sawol melihat semakin banyak warga yang tewas setelah menerima vaksin. Ketika menyadari 2 orang rekan Sawol juga mengantri untuk menerima vaksin, akhirnya salah satu temannya bergegas pergi ke sana. Sedangkan si kakek segera membunyikan lonceng untuk memberikan peringatan. Mengetahui hal itu, maka 41 pun mengabarkan kepada kurir lainnya. Alhasil mereka semua pergi ke tempat pemberian vaksin, di mana rekan Sawol yang mencoba memperingatkan rekan-rekannya langsung ditangkap oleh para tentara. Menyaksikan itu, seorang kurir yang sudah tiba di sana langsung melepaskan tembakan, sehingga kekacauan pun terjadi. Rekan Sawol yang melihat Sawol berlari ke arahnya mencoba untuk melarang. Nas para tentara langsung menghabisinya. Mendapati temannya tewas, Tayal membuat Sawol sangat bersedih. Malang tentara juga langsung menghajar dia hingga tumbang dan membawanya pergi. Di markas militer, Lee mengabarkan mengenai penangkapan Sawol kepada Sulah. Meski para tentara mendapat perintah itu, tetapi mereka tetap bersedia untuk membantu Sulah. Di tempat lain, para kurir tengah mempersiapkan senjata untuk menyelamatkan Sawol. Saat mereka akan berangkat, tiba-tiba Sulah dan Lee datang. Sulah berkata, mereka akan membantu misi tersebut. 제가 안내하죠. Sementara Sawol dibawa menghadap Ryusuk dan diberikan bius agar tidak melawan. Pada malam hari, bulan buatan di distrik inti meledak, di mana bersama dengan itu tim 58 melakukan penyerangan. Di tengah pertempuran, para tentara yang Sulah pimpin datang membantu, sehingga pertempuran menjadi semakin sengit. Di dalam sebuah ruangan, Ryusuk sedang menerima transfusi darah Sawol secara langsung. Selang beberapa saat, anak buah Ryusuk menunjukkan serangan yang dilakukan oleh tim 58 dan tentara. Pasukan 58 yang berhasil masuk langsung memadamkan listrik dan langsung melakukan penyerangan terhadap Oh dan pengawalnya. Sementara itu, pasukan Sulah yang hendak menyelamatkan presiden harus menghadapi sesama tentara. Tak berselang lama, Ryusuk menyaksikan 58 yang berhasil memasuki area tabung. Melihat targetnya, maka 58 bergegas mengejar. Sulah yang berhasil mengalahkan para tentara langsung memasuki ruangan yang berisi presiden dan menteri pertahanan. Atas tindakan makarnya, sang menteri harus ditangkap. Menyadari dirinya dalam kondisi terdesak,
Maka Ryusuk menaikkan suplai energi ke air core dengan niat untuk meledakkannya. Tapi di waktu yang sama 58 memasuki ruangan dan menghabisi semua pengawal Ryusuk. Oleh sebab itu Ryusuk segera merusak kontrol dan mengancam akan menghabisi Sawol. Tak lama kemudian, tangan Sawol secara tidak sengaja menggerakkan kursi roda sehingga mengalihkan perhatian Ryusuk. Dan kesempatan ini dengan cepat 58 gunakan untuk menghabisi Ryusuk. Sementara itu kekacauan terjadi di dalam distrik inti. Akibat para penduduk yang berlarian panik untuk menyelamatkan diri, tim 58 lalu menyelamatkan semua anak-anak yang diculik dan membawa mereka keluar dari distrik inti. Tak berselang lama sebuah ledakan besar terjadi. Tapi para warga berhasil keluar dengan selamat. Presiden selanjutnya mengumumkan bahwa semua penduduk akan direlokasi ke distrik A tanpa terkecuali. Pemerintah juga menghapus sistem klasifikasi pengungsi, umum, khusus, dan inti, sehingga tidak ada lagi diskriminasi. 3 bulan kemudian, 58 kembali menjalankan tugasnya sebagai kurir, dan mengajak Sawol yang belum bertugas untuk jalan-jalan. Dalam perjalanan, Sawol menyadari udara yang semakin membaik, dan cahaya matahari yang mulai menembus kabut. Dengan begini era baru kehidupan manusia akan dimulai. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.